Dulu awal-awal terkena pandemi mungkin banyak orang yang di PHK atau dikeluarkan dari perusahaannya, mungkin mereka sangat stres. Saya pun awalnya juga stres, tapi kalau kita terlalu lama stres, kita nggak bakal maju, kita nggak akan ada perubahan. Makanya saya rasakan setelah jadi petani ini ternyata sangat senang. Selain di sawah, katakan kita makan di sawah sama apa aja kita enak, mau jam 9 istirahat, jam 10 lagi istirahat lagi, nggak ada yang ngatur, kita yang ngatur waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Alamat saya di Dusun Belon, Desa Ngepan Rejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai petani sayuran, tanaman hortikultura dan umbi-umbian. Yang paling tekankan di sini yaitu pertanian umbi-umbian, yaitu yang kita nanam ubi madu. Kita ekspor hasil panennya melalui Agro Expo atau eksportir yang kita akan ekspor ke Singapura dan Korea. Awalnya saya bertani yaitu pas waktu bulan Maret, awal-awal pandemi COVID-19. Itu kan saya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan pada bulan Maret tersebut saya terkena dampak pemberhentian sementara dari perusahaan karena kantor yang nggak bisa operasi. Terus saya pulang ke kampung, ke Magelang, dan saya langsung tertarik ke dunia pertanian. Karena pertanian itu bagi saya sangat menarik. Yang pertama ya, kita bisa membantu menyediakan pangan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, potensi dari tanaman umbi ini juga bagus karena bisa menggantikan dari bahan pokok seperti nasi dan untuk kita ekspor juga. Awalnya saya mengetahui kalau orang Jepang, orang Korea, orang Singapura banyak yang mengkonsumsi ubi. Itu awalnya saya dari YouTube, dari internet, dari sosial media. Terus yang kedua dari teman ke teman saya itu kan udah pernah mengekspor ubi madu ini. Dan saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, akhirnya saya juga tertarik untuk menanam ubi ini, nanti saya ekspor sendiri. Awal bertanam saya belajar dari petani-petani di daerah sini. Saya juga belajar dari sosial media, karena pengaruh dari sosial media itu kalau kita gunakan secara positif itu banyak manfaatnya. Saat ini yang kita kelola sama teman-teman saya, lahan yang ditanamin ubi madu sekitar 1 hektar. Untuk yang sedang penanaman, dalam tahap penanaman seluas 1 hektar, dan 1 hektar lagi tahap pencangkulan. Selain itu kita juga menanam cabai dan sayur hortikultura. Kalau cabai kita kirim ke daerah Sumatera, kalau sayuran kita jual ke konsumen door to door atau ke pengepul-pengepul di daerah sini. Awalnya petani di sini pada berminat untuk bermitra dengan kami karena potensi dari penanaman ubi itu sangat menjanjikan, karena hasil panen yang kita panen itu kita ekspor sendiri ke Singapura. Dengan catatan kita bekerja sama dengan petani dengan sistem bagi hasil. Alhamdulillah petani yang bermitra dengan kami, mereka sangat tertarik dan mau, karena di sisi lain mereka bisa sambil kerja lain, karena tanah atau lahan yang mereka punya udah kita kerjakan dan mereka terima beres dari rumah. Untuk perawatan ubi madu itu sangat mudah, karena ini dari tahap pengolahan lahan. Pertama kita traktor, yang kedua kita cangkul, terus penanaman. Ya udah, setelah itu kita tunggu 1 bulan, nanti ada pendangiran. Pendangiran yaitu membalikkan tanaman elungnya itu agar tidak merambat ke yang lain. Kenapa tanaman ubi madu ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia? Karena awalnya ini kan tanaman padi. Nah, setelah tanaman padi kita traktor dalam kondisi masih ada jeraminya. Nah, dari kandungan jerami tersebut itu sangat bermanfaat karena jerami tersebut mengandung pupuk yang sama dengan Ponska. Jadi kita nggak usah pakai pupuk kimia karena kandungan jerami tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan tanah. Untuk tanaman ubi madu ini kalau hama bisa dibilang tidak ada, karena tanaman ubi madu ini
tanamannya itu kan bisa mematikan tumbuhan lain seperti ilalang, seperti rumput-rumput lain akan kalah dengan tanaman ubi ini. Untuk masa pemanenan ubi madu itu sekitar 3 bulan setengah, karena yang kita butuhkan spek A. Spek A itu yang 1 kilo isi 3 sampai 1 kilo isi 4. Karena kalau terlalu besar itu nanti kita jualnya juga susah, paling juga ke pasar-pasar lokal, ke tukang keripik, ke tukang gorengan itu aja. Tapi karena yang kita tembus itu pasar ekspor, makanya kita mengikuti spek permintaan dari pihak bayarnya, yaitu sekilo isi 3 sampai sekilo isi 4. Untuk estimasi hasil panen ubi madu ini saya menanam sekitar 1 hektar. 1 hektar, kalau 1 hektar berarti kan 12.000 meter persegi. Kalau di daerah saya per 1.000 meter persegi itu mendapatkan 1 ton. 1,5 ton sampai 2 ton, rata-rata 2 ton. Berarti kalau sekitar 12.000 meter persegi itu estimasi yang kita panen mendapatkan sekitar 24.000 kilo atau sekitar 24 ton. Dengan dikalikan harga rata-rata 2.000 per kilo kalau kita beli. Tapi kalau kita ekspor itu kita dengan harga 10.000 per kilo. Dengan hasil tanam 1 hektar mendapatkan 24 ton, yang lolos ekspor sekitar 10 ton, kita kalikan 10.000 menjadi 100 juta. Berarti petani itu kan nggak miskin. Kalau kita kelola benar-benar, kalau kita dengan cara SOP yang berlaku, insya Allah petani Indonesia itu bakal maju semua. Jadi sebelum kita menanam, kita harus tahu pasarnya dulu. Makanya saya awalnya saya ngelobi dulu ke eksportir, gimana kira-kira ada komoditi apa yang bisa diekspor. Nah, saya dikasih tahu sama orang eksportir, oh ya Mas, nanam ini aja, nanam ubi madu. Itu nanti kita ekspor. Ya udah, saya nanam ubi madu ini setelah tahu pasar. Untuk tanaman seluas 1 hektar ini kita memerlukan modal sekitar 11 juta. Kita untuk biaya traktor itu sekitar 600.000 per hektar, untuk biaya nyangkul itu sekitar 4 juta, dan biaya tanam serta biaya bibit itu sekitar 2 juta, dan selanjutnya nanti pendangkiran 4 juta. Pokoknya kita estimasikan itu sekitar 12 jutaan untuk pemodalan dalam luas 1 hektar. Dengan modal penanaman sekitar 12 juta, kita tunggu sampai 3 bulan setengah, nanti begitu hasil sekitar 100 juta. Motivasi saya untuk bertani, saya sangat minat dengan bertani karena selagi masyarakat seluruh dunia ini masih membutuhkan makan, potensi untuk usaha pertanian itu tidak akan mati. Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, potensi dari pertanian itu sangat menggiurkan. Apalagi saya yang baru bertani ini, baru belajar sekitar 3 bulan, sudah bisa mengekspor ubi ini ke Singapura dan ke Korea. Dan petani di daerah saya itu kan rata-rata petani konvensional. Mereka petani menanam hari ini, 3 bulan kemudian mereka panen, dijual ke tengkulak. Setelah itu mereka nanam lagi, puasa 3 bulan lagi. Nah itu kan nggak akan ada majunya. Makanya dengan berdirinya Indomitra Farm ini, kami bermitra dengan para petani agar petani-petani di daerah Magelang ini bisa maju dan bisa makmur sejahtera dengan adanya Indomitra Farm ini. Harapannya untuk para petani muda, terutama di wilayah Kabupaten Magelang dan seluruh Indonesia, ayo kita bertani karena petani itu keren, petani itu potensinya bagus, petani itu kaya. Bagi teman-teman siapa saja dari anak kecil sampai orang dewasa, kalau mau berkunjung, silakan datang ke Indomitra Farm yang beralamat di Desa Kalikecis, daerah Pakelan, depan SMA Taruna, Kabupaten Magelang. Atau bisa kunjungi media sosial kami di Instagram CV Indomitra Farm. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jangan lupa share, like, dan subscribe Cap Capung.